Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Nama Luli, usia 27 tahun, tanggal lahir 2 Maret 1992, pekerjaan programmer di Asia Pasifik Capital Computer Co. Tanda kurung mengundurkan diri. Tempat asal Kota Taichou, Provinsi Jiangsu. Ayah Lu Yuko. Usia 56. Pekerjaan pekerja pabrik di pabrik tembakau Kota Taichou. Tanggal lahir 17 Mei 1963. Ibu Yuchin, usia 56. Mereka sebenarnya berpihak pada orang biasa tanpa latar belakang apapun. Mungkin tetua keluarga Song sudah pikun. Siapa yang gak tahu bahwa kau adalah pendukungku? Mereka tidak hanya meremehkanku, mereka juga tidak memberimu wajah apapun. Oke, cukup. Hal ini melibatkan keluarga Song. Kita gak boleh ceroboh. Aku ingin penyelidikan menyeluruh tentang hubungannya dengan keluarga Song. Jangan lewatkan satu detail pun. Baik bos. Dalam hati Cao Manci bermarga Lu, aku akan membuatmu membayar untuk apa yang kau lakukan padaku. Terus di sini ada sebuah kamera yang sedang melihat dan mendengar percakapan mereka tuh. Dan di sini si gendut lanjut ngomong, hati-hati menyelidiki semuanya. Benar-benar temukan setiap detail terakhir. Dia yang tahu musuhnya memenangkan perang. Bawahannya merespon, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu melampiaskan kemarahanmu. Dan ternyata di sini yang ngelihat itu si Luli guys, Cao Manci. Kapan kau akan belajar? Robert berkata, bos, aku sudah mengumpulkan semua informasi segendut itu. Oh, ini orang ini benar-benar tembakan besar. Luli bertanya, jadi dia orang yang mendukung Cao Manci, ha? Apa ada yang lain? Chou Hanyang. Oke, nih dia guys, dikenalin ternyata guys. Oke. Namanya Chou Hanyang, berasal dari kota Qing dan merupakan anak tertua kedua di keluarganya. Northern Industries Group di bawahnya adalah sebuah perusahaan real estate dan investasi. Bisnisnya membentang di seluruh negeri dan dia adalah taipan super dengan banyak properti. Selanjutnya, dia secara terbuka diakui sebagai pendukung keuangan Cao Manci. Dia memiliki banyak kekasih lain. Banyak aktris yang berbeda memiliki rumor terlibat dengannya. Nah, dengan begitu banyak kekasih, bukankah dia akan sakit kepala sepanjang waktu? Luli merespon, kau terlalu banyak menonton drama. Terus di sini Robert berkata, bos, lihat, si gendut ini juga bukan orang baik. Hah? Bagaimana bisa? Iya, Chou Hanyang terkenal karena tidak menyelesaikan proyek di lingkaran real estate. Tidak jarang proyek tiba-tiba berhenti, meninggalkan pembeli dengan rumah yang belum selesai. Putranya Chou Peng adalah pecandu alkohol yang kejam. Dia pernah mendapat masalah dan akhirnya berkelahi dengan polisi. Ada juga insiden ketika Northern Industries Group menghancurkan sebuah bangunan dengan pasangan tua di dalamnya, mengubur mereka berdua hidup-hidup. Seorang mahasiswi juga mengatakan bahwa dia telah menerima ancaman dari Cao Hanyang. Dia mengancam akan menghabisinya jika dia tidak menemaninya. Apa-apaan orang-orang ini? Dan insiden ini hanyalah puncak dari gunung es. Maksudnya hanya sebagian yang terlihat dan ketahuan ya. Dan semua artikel ini telah dihapus. Kau bahkan tidak akan dapat menemukannya di web. Bajingan gak berperasaan. Gak peduli bagaimana kau mengatakannya, dia bukan orang baik.
Nggak perlu terus mencari, kau terus memantau mereka. Katakan padaku jika sesuatu yang baru muncul. Oke bos. Dalam hati Luli, Chow Hanyang, aku ingin melihat, aku ingin tahu apa yang kau mampu. Untuk jenis sampah seperti itu tetap tidak dihukum oleh hukum sampai hari ini. Itu nggak masuk akal. Bahkan orang buta bisa mengetahui bahwa dia memiliki dukungan yang kuat. Ini akan merepotkan. Dan di sini apa tuh ceperang-ceperang? Dan di sini kita kembali ke si Saum yang lagi masih training sama si Zexir. Aku belum selesai. Dalam hati Saum, selama aku bisa mendorong instruktur ke tanah, aku bisa mendapatkan pengakuannya. Saum maju lurus. Terus tiba-tiba Saum menggok belok kanan dia. Dalam hati Zexir, anak ini lebih cepat sekarang dan juga lebih pintar. Dia punya bakat, tapi Zexir berhasil menyerangnya. Tapi Saum tidak terhempas dan berhasil memegang leher dari Zexir. Lalu ditarik dan dilempar. Tapi Zexir langsung nih menggunakan tangannya untuk membuatnya berdiri lagi. Sial, aku gagal lagi. Itu cukup kreatif. Tetapi jika kau mendapatkan kesempatan lain kali kau harus segera menindaklanjuti. Dan pastikan lawanmu tidak punya waktu untuk pulih. Dalam hati Zexir, itu hampir aja. Kau bocah bau. Baik instruktur, itu tadi menakjubkan. Sepertinya Zexir melatihmu dengan sangat baik. Peng Hao, aku minta maaf karena mengganggu kalian. Zexir merespon, jangan khawatir pak. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Aku di sini untuk membebaskan Peng Hao atau Saum selama beberapa hari. Dan akhirnya Saum pun berhenti latihan. Luli berkata, kau telah meningkat sangat cepat. Peng Hao merespon, tapi aku masih kalah. Instruktur terlalu kuat. Luli berkata, Peng Hao, aku punya misi untukmu. Katakan aja tuan, aku ingin kau menghabisi seseorang. Lalu hening untuk beberapa waktu. Menghabisi seseorang? Kau gak perlu khawatir, aku akan pergi denganmu kali ini. Peng Hao? Ya, mengerti tuan. Datanglah ke ruang belajar setelah 7 jam. Sementara itu, pergi dan persiapkan dirimu dengan baik. Ya tuan, kalau begitu saya pergi dulu. Dan akhirnya Peng Hao pun pergi. Sepertinya dia tidak setenang kelihatannya, menumpahkan cahaya merah. Sesuatu yang harus dialami oleh Peng Hao. Jika dia nggak bisa melewati rintangan psikologis ini, maka nilainya akan sangat berkurang dan semua usahaku selama ini akan sia-sia. Peng Hao, kau lebih baik tidak mengecewakanku. Lalu tiba-tiba ada yang melemparkan batu ke arah Peng Hao. Tapi Peng Hao berhasil menangkapnya. Dan ternyata itu Zexir. Yo, apa kau udah kembali? Apa kau ingin pergi untuk putaran lain? Tapi di sini kelihatan ya, tatapan dari Peng Hao sangat serem. Tatapan itu. Aku akan pergi dulu. Ada apa dengan haus darah anak itu? Dalam hati Zexir, apapun yang akan kau lakukan, aku harap kau bisa memantapkan hatimu dan mempertahankan garis bawah, Peng Hao. Dan akhir di sini Peng Hao mandi. Dalam hati Peng Hao, kau seharusnya sudah siap. Semua pelatihan ini, bukankah itu semua untuk hari ini? Aku bisa terus sehat. Ini semua berkat kemurahan hati Tuan. Aku adalah pedang di tangannya. Kemanapun dia menunjuk, aku menghabisi jalan ke sana. Ini misiku dan alasanku untuk hidup. Dan akhirnya selesai mandi, dia mengambil sesuatu di bawah ranjang, sebuah tas nih. Dan dia mengeluarkan sebuah belati. Belati ini seharusnya udah cukup. Jangan khawatir, aku akan hidup dengan benar. Lalu akhirnya malam hari pun tiba. Di sini Luli lagi menunggu dan Peng Hao datang. Tuan, aku di sini. Bagus, suasana hatimu tampaknya jauh lebih baik sekarang. Iya tuan, aku merasa sangat baik. Luli menjelaskan, ini akan menjadi misi pertama kamu. Aku akan mempercepat waktumu 100 kali. Gak peduli berapa banyak kamera pengintai atau penjaga yang mereka miliki. Mereka tidak akan bisa menghentikanmu. Biarkan aku mengingatkanmu lagi. Di antara banyak pengawal yang dimiliki Chow Hanyang, 2 dari mereka telah mengikutinya sejak mereka hanya preman jalanan. Mereka adalah pembantunya yang paling terpercaya. Jadi, saya mengerti tuan, semua orang dalam daftar gak ada yang bisa dibiarkan hidup. Luli melanjutkan, Mansion Chow Hanyang berjarak 2 jalan dari sini. Setelah kau selesai, kembali ke sini untuk bertemu denganku. Tuan, dia akan menjadi orang mokat. Bagus sekali. Kalau begitu, ayo kita mulai. 100 kali. Dan di sini karena waktunya di 100 kali guys, si Saum atau Peng Hao jadi cepet banget. Dan sekelilingnya menjadi sangat lambat. Terus akhirnya dia pun lari, pergi. Bulan terlihat indah malam ini. Chow Hanyang, sayang sekali kau tidak akan bisa melihatnya lagi. Dan sekarang kita pun sampai di mansionnya ya. Nah, di situ ada 2 orang penjaga. Yang kiri berkata, kau benar-benar idiot. Yang kanan membalas, jangan menyebutkannya lagi. Aku hampir kehilangan semua uangku. Terus akhirnya pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba, wush, ada suara angin. Hei, apa yang salah? Nggak ada. Mungkin angin, tapi rasanya aneh. Nah, orang yang kiri berkata, jangan khawatir, masih ada guguk yang sangat terlatih di halaman. Hidungnya jauh lebih baik darimu. Yang itu, guguk yang selalu bermalas-malasan itu. Aku pikir lebih baik jika aku pergi memeriksa kamera keamanan. Hei, jangan meremehkan guguk itu. Apa kau lupa apa yang terjadi pada pria yang mencoba memukul gadis bos? Ya,
aku mendengar tentang hal itu. Anak itu digigit oleh guguk itu sampai mokat. Guguk itu kejam. Terus tiba-tiba ada yang menyerang anjingnya dan langsung mokat. Tutup mulutmu, langsung dihabisi. Ya udah pastilah, yang nyerang tuh Peng Hao. Dalam hati Peng Hao, kemampuan Tuan terlalu ajaib karena menghabisinya menjadi sangat mudah. Dan ini sekarang di dalam ya, ada 2 orang juga nih. Orang yang di atas berkata, "Saudara Chang, apa rokoknya masih ada? Beri aku 1 bungkus. Oh nih, aku hanya punya setengah bungkus tersisa. Kau pecandu rokok. Kau akan mokat lebih awal jika seperti ini." Oh iya, benar. Bos bertanya tentang masalah dengan sekolah lagi. Jika berbicara dengan gadis-gadis itu tidak membuahkan hasil, paksa aja mereka. Terus tiba-tiba, "Hei, apa yang salah denganmu? Hei, apa kau mendengarku?" Dan ternyata si Peng Hao udah sampai nih, udah sampai di dalam dan menghabisi orang yang tadi yang satu tuh yang ngomong. Aku menemukan orang pertama. "Hah, Saudara Chang, ada hantu." Dan orang ini juga langsung dihabisi sama Peng Hao. Nah, orang kedua, tolong, semuanya akan segera berakhir. Dan akhirnya satu persatu orang-orang di situ dihabisi semua. Dan di sini terlihat Chow Hanyang lagi turu. Nah, ini yang terakhir. Dan dengan cepat si Chow Hanyang langsung dihabisi. Dan Peng Hao mencari sebuah berkas-berkas. Ini gua sensor dikit ya. Nah, dia menemukan sebuah foto tuh. Jabingan ini. Berapa banyak foto seperti ini yang dia miliki? Tapi semuanya udah berakhir sekarang. Menghabisimu seperti ini terlalu mudah untukmu. Jika kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, aku akan menjagamu dengan baik. Nah, lalu sampai jumpa di neraka. Dan Luli masih menunggu kedatangan Peng Hao ya. Tuh, akhirnya setelah berapa lama ada suara jejak kaki. Lalu datang tuh ada sebuah tas dan bersama Peng Hao ya. Lebih tepatnya Peng Hao bawa tas. Peng Hao berkata, "Tuhan, saya telah menyelesaikan misi. Saya juga mengambil semua informasi Anda dan menemukan banyak materi pemerasan. Saya mengambil semua yang bisa saya temukan. Kerja bagus. Bagaimana perasaan menghabisi untuk pertama kalinya?" "Saya baik-baik aja, Tuan." Dalam hati Luli, sepertinya dia masih butuh waktu untuk mengolah emosinya. Luli berkata, "Kau sebenarnya nggak perlu merasa terlalu terbebani dengan hal ini. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal buruk yang bertentangan dengan hukum. Mereka secara alami pantas mendapatkan akhir seperti itu. Ditambah, dari sudut pandang lain, menghabisi sampah semacam ini merupakan layanan kepada masyarakat. Apa kau mengerti?" Udah, jangan terlalu memikirkannya. Pulanglah dan istirahatlah sekarang. Aku akan memberimu hadiah yang sesuai." Akhirnya Luli pun pergi. Dalam hati Peng Hao, "Tuan, aku mengerti itu, kemokatan orang itu. Bagi mereka yang ditindas olehnya mungkin bukan hal yang buruk sama sekali." Kita sekarang lompat ke beberapa hari kemudian di klub Eternal. Di sini Zexir lagi latihan. Terus datang Peng Hao, "Saudara Zexir, aku ingin memiliki pertandingan denganmu. Dan di sini aku pikir kau akan pergi selama beberapa hari lagi. Kenapa? Apa kau begitu bersemangat untuk dipukuli lagi? Jika tulangku patah, aku bisa menumbuhkannya kembali. Tapi jika skillku berkarat, maka akan sulit bagiku untuk mendapatkannya kembali. Anak baik, aku tidak akan menahan diri padamu. Oke, sini." Dan akhirnya mereka berdua pun langsung latihan, berantem. Dan di sini Zexir kalah tuh, terhempas dia. Dalam hati Zexir, anak ini bagaimana dia tiba-tiba menjadi lebih kuat dan matanya lebih mantap sekarang. Serangannya juga semakin ganas. Seolah-olah hal yang menahannya telah hilang sekarang. Zexir pun akhirnya kalah. Zexir berkata, "Bagus, aku mengakui kekalahanku. Maka seperti yang kita sepakati, malam ini aku akan mentraktirmu." Aduh, daguku. Saudara Zexir, ada sesuatu yang lebih baik tidak ditanyakan. "Hah? Aku hanya tanya bagaimana rasanya mengalahkan instrukturmu untuk pertama kalinya. Lihat dirimu, kau ingin bertarung lagi?" Baik, aku akan melakukan yang terbaik di waktu berikutnya juga." Zexir membalas, "Omong kosong. Waktu berikutnya, giliranku untuk menebus diriku sendiri." Sekarang kita balik lagi nih ke mansion dari Chow Hanyang. Di sini ada cewek yang datang ya. Waduh, Chow Manci. Dia benar-benar bermain dengan ketua Chow sepanjang hari dan benar-benar berani nggak masuk kerja. Kenapa dia nggak mau kata aja? Dan di mana semua penjaga keamanan? Aku sungguh muak hari ini. Terus pas masuk, "Ketua Chow, ini udah bukan pagi lagi. Apa Anda sudah bangun?" "Pak, saya punya dokumen di sini yang perlu Anda tanda tangani." Ketua, aneh. Apa mereka masih tidur? Dan di mana semua penjaga? Terus pas dia masuk ke dalam, dia ngelihatnya kaget. "Tolong!" Dan akhirnya reporter, polisi dan lain-lain pun datang. Di sini terlihat ya, terdapat luka sayat akibat benda tajam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan di sini. Baik guguk, penjaga dan penjaga keamanan dihabisi dengan cara yang sama. Si penghabisi kemungkinan besar adalah seorang profesional. Lebih jauh lagi, sepertinya keempat orang dan guguk itu mokat pada waktu yang hampir bersamaan. Hah? Tunggu sebentar. Apa yang kau katakan pada saat yang sama? Bagaimana itu mungkin? Ada jarak beberapa ratus meter antara dua adegan. Bahkan jika tidak ada rintangan, itu akan memakan waktu lebih dari 1 menit untuk melewati jarak itu. Kecuali ini adalah pekerjaan sekelompok penghabisi. "Xiao Chang, kamera keamanan. Apa kau sudah menemukan sesuatu dalam keamanan itu?" "Kapten, rekamannya dibawa pergi oleh keluarga Chow.
Apa? Keluarga Chow. Dalam hati orang ini, si kapten, kelihatannya masalah ini di luar kendali kita sekarang. Jangan biarkan siapapun di dekat TKP. Aku harus pergi bicara dengan atasan. Baik, sekarang kita pergi nih. Si Robert mantau mereka lewat CCTV. Robert berkata, "Bos, rekaman pengawasan diambil oleh orang-orang dari keluarga Chow Hanyang. Apa mereka kan tahu kalau kita..." Tenang aja, Chow Hanyang sering melakukan kejahatan keji terhadap orang lain. Orang yang ingin membalas dendam padanya pasti tidak sedikit, dan juga kita juga nggak sendirian. Oke bos, aku akan menghubungkan ke ponsel mereka sekarang. Dan sekarang kita pergi ke rumah keluarga Glory. Di sini Tuan Rong dan keluarganya lagi berkumpul. Tuan Rong berkata, "Jika aku ingat dengan benar, bukankah Tuan Lu menghadiri pernikahan keluarga Song denganmu, Cichuan?" "Iya, hari itu pendamping Tuan Lu secara tidak sengaja memercikan anggur ke Chow Manci. Chow Manci menjadi sedikit kasar dengannya. Pada akhirnya, Tetua Song harus turun tangan. Chow Manci juga bukan orang yang pemaaf. Jangan bilang Tuan Lu terkait dengan kejadian ini. Pada waktu itu, Tuan Lu sudah memilih untuk membiarkan masalah itu pergi. Aku pikir itu adalah Chow Manci yang mengejar balas dendamnya. Mungkin aja dia menyelidiki Tuan Lu melalui Chow Hanyang. Orang-orang ini tidak bisa melihat seberapa tinggi langit. Apa mereka benar-benar berpikir kita nggak bisa menemukan informasi Tuan Lu? Apa yang disebut tanda kutip informasi kemungkinan besar adalah identitas yang dia ciptakan untuk lebih menyatu dengan era ini. Tapi identitas asli Tuan Lu mungkin akan terungkap jika masalah ini terus berlanjut. Jika kemampuan Lu diketahui oleh keluarga lain, maka bukankah keluarga Gloryku?" Terus orang yang depan berkata, "Itu benar, kita mendapatkan begitu banyak peluang baru bekerja dengan Tuan Lu. Kita pasti nggak bisa membiarkan orang lain tahu tentang ini. Kematian Chow Hanyang aja tidak akan cukup. Kita harus membantu Tuan Lu menekan insiden ini. Informasinya ada di era ini. Kita harus membantunya melindunginya. Mengerti paman?" Dan di sini ada siapa? Si Tuan Rong memberi kode kepada seseorang, mungkin seperti assassin ya. Robert lagi lihat komputer, Luli berkata, "Apa kau melihat itu? Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa demi keuntungan mereka sendiri, mereka akan membantuku menemukan semua kemungkinan kebocoran informasiku. Yang harus kita lakukan adalah duduk dan menuai keuntungan." Sekarang kita pergi ke sebuah mansion lagi nih. Kita lihat di dalam ada beberapa penjaga. Seseorang bertanya, "Kenapa penyelidikannya lambat sekali? Katakan padaku kematian adikku. Apa yang kau tahu tentang hal itu?" Oke, berarti gua anggap yang mokat adiknya berarti kan Chow ya tadi ya, Chow Hanyang ya. Berarti seharusnya ini adalah kakak dari Chow Hanyang. "Ketua Chow, kami meninjau rekaman pengawasan yang kami ambil dari mansion, tapi berhenti berlama-lama. Cepat katakan." Rekamannya agak aneh. Lebih baik jika Anda melihatnya sendiri." Di sini diputer, perhatikan baik-baik. Di sini anjingnya nggak apa-apa nih. Dalam sedetik tiba-tiba anjingnya mokat tuh. Hah, anjing itu? Bagaimana itu mati? Malam itu di mansion semua orang mokat dengan cara yang sama. Kami bahkan nggak bisa melihat bayangan si pembunuh sampai kami memperlambat replay 10 kali. Dan terlihat tuh di sini Peng Hao, tapi cepet banget ya masih ya. Jadi masih blur. Apa? Makhluk apa itu? Memperlambat rekaman 10 kali sudah menjadi batas kamera. Tapi orang ini masih bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Itu sulit dipercaya. Orang yang menghabis saudaramu adalah makhluk yang ada di bidang waktu yang sama sekali berbeda. Hah? Dalam hati kakaknya si Chow, Ketua Chow, Hanyang. Dia sebenarnya siapa yang dia singgung? Ketua Chow berkata, "Hei, orang-orang yang tersinggung oleh adikku baru-baru ini, kau pasti tahu kan? Sebenarnya penyebab kejadian ini bukan Presiden Chow, tapi itu sebenarnya kekasihnya, Chow Manci. Aku sudah memberitahu sebelumnya. Jalan itu hanyalah masalah. Yaudah, cepat beritahu aku apa penyebab masalahnya dan persis apa yang terjadi." Akhirnya diceritain. "Apa katamu? Kamu mengatakan padaku meskipun Tetua Song sakit, dia masih bersikeras membela anak biasa itu." "Iya, mereka juga mengatakan untuk tidak memikirkan balas dendam. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggungnya, Chow Manci." Sial, bahkan Tetua Song sangat mementingkan orang itu. "Jika kau ingin mokat, baiklah, tetapi kau benar-benar menyeret adikku bersamamu, Chow Manci." Tunggu sebentar. Untuk seseorang yang memiliki satu kaki di kuburan seperti Tua Song, sebenarnya orang seperti apa yang bisa membuatnya mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan? Ketua Chow berkata, "Kamu mengatakan orang itu menghadiri pernikahan sebagai tamu keluarga Glory. Lalu apa hubungan dia dengan keluarga Glory?" Dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang dia sebelum insiden ini dengan Ketua Chow." Terus seseorang yang tadi nih, yang rambut kuning tadi, dia datang dan berkata, "Ketua, saya melakukan beberapa penelitian ini dan saya menemukan bahwa keluarga Glory telah bekerja sama dengan keluarga Song baru-baru ini. Mereka juga memanggil kembali beberapa generasi muda mereka dari luar negeri untuk mengambil alih bisnis. Ini sedikit aneh. Berapa umur penatua dari keluarga Glory?
98 pak. Dia bahkan sakit kritis beberapa waktu lalu. Tapi kemudian tidak ada yang terjadi setelah itu. Apa? Dia tampak seperti dia memiliki setengah tubuhnya di peti mati di sini. Dan pemulihan mendadak. Dan pria tua yang sakit yang menolak untuk mokat. Seseorang yang bahkan keduanya sangat mementingkan. Haruskah aku benar-benar bermain dengan mereka? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!